Oke, so hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Furio3012 di channel YouTube gue. Jadi ya, seperti biasa, hari Kamis malam kemarin, anime band yang penuh dengan drama dengan member yang isinya tuh cuman ODGJ semua. Yaitu Bang Dream Avemojika tayang dengan episode terbarunya. Setelah sebelumnya kita disajikan dengan cerita yang cukup terburu-buru dengan konklusi akhir pembentukan ulang Avemojika yang tidak membekas sama sekali. Di episode kali ini, kita akhirnya ditunjukkan pada sosok asli dan identitas asli dari Misumi Uika, yang ternyata dia itu bukan Uika. Sekali lagi coba ingatkan pada gua guys, ini tuh anime bercerita tentang apa sih? Oke, gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream Avemojika, episode 11. Oke, jadi pertama-tama gue mau bilang, untuk episode kali ini nggak ada banyak hal yang bisa gue bahas dari menit awal episode sampai menit akhirnya. Jadi video ini mungkin bakal sedikit berbeda atau mungkin banyak dari video ngebakmi gue yang biasanya. Dimana biasanya tuh gue kan bakal menceritakan ulang episodenya, terus ngasih penjelasan mengenai beberapa scene atau beberapa poin. Kalau di video kali ini mungkin bakal lebih fokus ke pendapat dan impresi gue buat konflik Uika atau Hatsune di sini, dan juga mengenai karakternya dan juga mengenai beberapa aspek. Karena ya di episode kali ini tuh kita benar-benar cuman didongengin doang gitu loh. Jadi apa yang harus dibahas dari dongeng yang udah menjelaskan hampir segalanya. Oke, jadi di sini memang terungkap mengenai kebenaran di balik karakter Uika, atau mungkin harus kita sebut sebagai Hatsune sekarang. Bukan Hatsune Miku ya. Ya, secara garis besar sih kayak gini lah. Hatsune ini tuh anak dari hasil apa ya? Gue nggak bisa benar-benar bilang hubungan gelap atau terlarang, tapi ya tetap aja ini nggak patut untuk ditiru. Pokoknya anak hasil hubungan antara kakeknya Saki sama pengelola villa keluarga Togawa. Dan waktu tahu Hatsune ini lahir, kakeknya Saki ini tuh ngajak mereka buat tinggal bareng di Tokyo. Tapi ibunya Hatsune nolak karena takut reputasi kakeknya Saki bakal hancur. Apalagi kakeknya Saki ini tuh statusnya tuh sebagai menantu. Jadi bukan keturunan murni dari keluarga Togawa. Dan kalau misalnya masalah ini keangkat, ya yang ada kakeknya Saki bakal dibuang dari keluarga Togawa dan aset-asetnya juga bakal diambil. Dan malah itu tuh bakal ngebikin hidupnya kakeknya Saki menderita karena kemiskinan. Dan Hatsune sama ibunya juga bakal keseret masalah ini gitu. Ini kenapa sih menantu keluarga Togawa pada punya masalah semua? Kakeknya punya anak dari hubungan tanpa status perkawinan, bapaknya Saki menggelapkan uang perusahaan. Ini jangan sampai nanti di masa depan Saki nikah suaminya juga punya masalah. Oke, lupakan soal yang tadi. Jadi setelah ibunya nolak tawaran kakeknya Saki, dia nikah sama pelayan dari desa sekitar dan punya anak lagi yang diberi nama Uika. Oke, jadi sekarang kita tahulah Hatsune ini tuh ngambil identitas siapa. Uika ini tuh dari siapa kayak gitu kan. Rupanya nama Uika itu tuh adalah nama yang dicuri Hatsune dari adiknya. Dan itu dijelaskan lebih rinci lagi di monolog atau narasi selanjutnya dari Hatsune. Mengenai kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu sebatas karena awalnya dia penasaran sama Saki. Karena Uika ini tuh selalu nyeritain petualangan seru mereka dengan sangat rinci ke Hatsune. Awalnya penasaran, tapi lama-lama rasa penasaran itu mulai berubah jadi obsesi yang berlebih dan juga tidak sehat. Karena Hatsune sendiri pun merasa nggak puas sama kehidupannya yang bisa gue bilang ya cukup menderita lah. Seenggaknya secara psikologis. Karena dia merasa seharusnya dia itu nggak ada di keluarga Misumi gitu. Meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Ya, dan beberapa hal lainnya lah mengenai keluarganya juga lah intinya di situ. Dan juga obsesinya ini tuh perlahan muncul karena rasa iri dia pada Uika yang bisa gue bilang lebih mendapatkan banyak kebahagiaan dibandingkan dirinya. Jadi ya terjelaskan juga lah mengenai dari mana sih munculnya obsesi Uika atau Hatsune ke Saki ini tuh muncul. Sama siapa Uika atau Hatsune ini tuh sebenarnya. Kalau dari gua sih ya soal masa lalunya Hatsune di sini, apakah ini kisah masa lalu yang bisa ngebuat gua kasihan sama karakternya? Jujur, enggak sih kalau buat gua. Gua sedih sih, iya. Well, bukan sedih sih, lebih ke arah sedikit iba pada keadaan Hatsune di masa lalu. Tapi gua tuh nggak sampai ke tahap yang kayak, oh dia kasihan banget, dia berhak bahagia loh padahal.
Enggak, gue nggak sampai ke tahap kayak gitu. Justru yang muncul adalah perasaan yang cukup kontradiktif satu sama lain. Antara gue mesti iba ke Hatsune, atau gue mesti mengutuk Hatsune. Ibanya ini tuh tentu karena dia memang belum pernah merasakan kebahagiaan yang murni. Dan juga apa ya, bisa gue bilang Hatsune ini tuh cukup terbelenggu lah dengan beberapa aspek dan beberapa hal di kehidupan dia lah kayak gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga, gue mengutuk tindakan Hatsune yang mencuri identitas Uika, bahkan sampai merebut mimpi Uika dan juga apa ya, kayak menghalalkan segala cara untuk bisa berada di dekatnya Saki kayak gitu. Gue mengutuk tindakan kayak gitu. Well, sebenarnya ini bukan pertama kalinya gue nemu karakter yang membuat gue merasakan perasaan kontradiktif kayak gini. Banyak karakter kayak gini yang udah pernah gue temui di anime-anime lain, manga, light novel, dan juga kayak gitu. Tapi ya, yang paling membekas untuk gue adalah karakter Emiya Kiritsugu dari Fate Zero. Dan untuk masalah Hatsune ini tuh memunculkan perasaan kontradiktif yang kurang lebih levelnya tuh sama dengan perasaan kontradiktif yang gue rasakan pada Kiritsugu. Buat kalian yang udah pernah nonton Fate Zero, pasti paham lah dengan apa yang gue katakan. Jadi simpelnya, kita kasihan ke karakternya. Kita paham perasaan karakternya. Kita ngerti loh, motivasi dia bertindak tuh karena apa. Tapi kita juga mempertanyakan tindakannya. Dan juga mengutuk tindakannya dan kayak menyayangkan apa yang dia lakukan demi apa ya, mewujudkan motivasinya dia kayak gitu. Dan poin menyebalkan yang kedua adalah kenapa baru di reveal sekarang? Dan juga kenapa harus di sini, di episode ini gitu, di episode 11. Maksud gue gini loh, masalahnya Hatsune ini tuh bisa jadi masalah yang cukup krusial banget buat jalan cerita animenya. Kalau misalnya masalahnya ini tuh ditaruh di pertengahan season, taruhlah di episode 8 atau mungkin episode 6 gitu, di tengah-tengah masalahnya Cryshik. Gua rasa ini bisa jadi konflik yang cukup bagus juga, dan juga bisa dikembangin dengan cara yang lebih bagus. Karena seperti yang kita tahu lah, di episode 10 kemarin, pembentukan ulang Ave Mujica itu kayak gimana? Ya wes gitu aja gitu. Kayak apa-apaan ini gitu kan. Kayak nggak membekas banget gitu. Kayak udah berlalu begitu aja. Kalau misalnya harus gue compare dengan It's My Go jauh lebih bagus. Karena kita dilihatin pada setiap member yang terpecah belah, akhirnya mulai kembali menjadi satu kesatuan lagi. Dan juga menurunkan ego mereka masing-masing. Dan memilih untuk berjalan bersama. Dan ini tuh apa ya, untuk masalahnya It's My Go, untuk konklusi akhir pembentukan My Go, itu kan udah dikembangin selama beberapa episode hingga pada akhirnya kita dapat loh kesannya di episode 10 ya kalau nggak salah. Episode 10, episode 11 gitu, gue lupa. Sementara Ave Mujica episode kemarin gimana? Kayak cuman dak dikduk dar. Balikan yuk, konser. Apa gitu loh, apa? Kayak kurang banget gitu untuk satu hal, satu konklusi akhir yang cukup krusial itu tuh bener-bener kurang banget, cuman kayak angin lalu doang. Dan semisalnya nih, masalahnya Hatsune ini tuh di-reveal lebih cepat dan karakter lain pun tahulah soal masalah ini nantinya gitu kan. Gua rasa pembentukan ulang Ave Mujica bisa berkembang dengan jauh lebih baik dengan landasan dasar masalah kayak gini juga gitu kan. Bukan landasan dasar, tapi dibumbui dengan masalah ini gitu kan. Karena kan masalah ini juga menuntun kita pada masalah internal keluarga Togawa, keluarganya Saki gitu loh. Jadi ya bayangin aja lah, masalah ini tuh muncul atau di-reveal lebih cepat. Dan kakeknya Saki ngelihat Saki bareng Hatsune di beberapa kesempatan, mungkin kayak gitu. Terus minta Saki buat nggak usah nemuin Hatsune lagi. Dan minta dia buat pergi ke Swiss, kayak yang dilakukan kakeknya Saki di episode kali ini. Dan di sini mulailah tuh konflik-konflik barunya. Dengan Saki yang menuntut penjelasan ke kakeknya. Tapi karena nggak dapet jawaban, dia pada akhirnya memutuskan untuk nanya. Ya sebenarnya dia mau nggak mau sih nanya ke ayahnya. Dan akhirnya menemukan jawaban mengenai kebenaran Hatsune. Ya meskipun tidak sepenuhnya lah. Tapi tetap aja ini tuh bakal ngebikin Saki ngerasa cukup kontradiktif juga kayak gitu. Terus member lain, khususnya Mutsumi dan Mortis juga sih, ngedengar soal Saki yang mau pergi ke Swiss. Entah dari mana. Ngebikin Mutsumi ngerasa sedih dan ngebikin personality dia tuh nggak karuan lah. Ya Mutsumi dan Mortis lah dua-duanya gitu. Jadi personalitinya tuh kayak gak karuan gitu. Dan di titik ini, Nyamo yang ngelihat mereka berdua kayak merasa sedih dari dasar lubuk hati mereka yang terdalam, bakal ngerasa kayak, oh, lu tuh bisa ngerasain kayak gitu toh. Dan mulai berpikir bahwa apa yang dia khawatirkan dari Mutsumi dan Mortis itu tuh ternyata cuma pemikiran berlebih dia. Kurang lebih kayak apa yang terjadi di episode 10 dengan dia yang
terobsesi dengan Mutsumi dan Mortis, aktingnya dan lain sebagainya, antara benci dan cinta kayak gitu kurang lebih. Terus juga Umiri juga kan jadi depresi dan hopeless dengan keadaan seperti ini, dengan ya dengar Saki mau pergi ke Swiss, terus juga segala macamnya kayak gitu kan. Karena dia tuh sadar dia nggak bisa balikin Ave Mujika tanpa adanya Saki. Sementara Uika atau Hatsune udah balik ke kampung halamannya karena perintah kakinya Saki. Dan nggak bisa dihubungi oleh siapapun. Terus Saki yang bimbang juga bingung harus ngapain. Hingga pada akhirnya dia tuh mutusin buat curhat ke ex-member Crazy. Well, bukan Saki sih yang memotivasi, mungkin kayak Soyo dengar masalah ini dari Mutsumi, terus Soyo cerita ke Tomori sama Taki, terus Anon juga mungkin kayak gitu. Hingga pada akhirnya ya mungkin Soyo ngajak Saki buat ya apa ya curhat lah, ngomong dari hati ke hati kayak gitu. Intinya ya mereka curhat lah. Terus waktu mereka curhat, saling sharing satu sama lain, member AV Mujika yang lain muncul dan akhirnya mereka berdiskusi ya mengenai apa yang harus mereka lakukan kayak gitu pada masalahnya Hatsune dan juga pada masalahnya Saki. Jadi last bossnya itu adalah keluarganya Saki sendiri, karena kan di episode 1 kita ditunjukin Saki punya masalah yang cukup ya berat lah dengan keluarganya dia, dengan ayahnya lah, dengan kakeknya, dengan masalah ibunya dan lain sebagainya. Terus akhirnya tuh di episode terakhir, bukan episode terakhir, masalah terakhirnya itu adalah balik lagi ke keluarganya Saki kayak gitu lah, balik lagi ke keluarganya Saki dengan konflik yang muncul tuh dari pihak eksternal, jadi bukan dari internal AV Mujikanya, jadi bukan dari member-membernya tapi dari pihak luar. Dan masalah ini tuh baru beres di episode 12 dan episode 13 tuh tinggal ya epilog doang, tinggal manggung-manggung, tinggal konser kayak gitu. Jadi kita bisa lihat lah gitu kan seberapa susahnya balikin AV Mujika dengan apa ya, keterlibatannya kakeknya Saki, masalahnya Uika atau mungkin Hatsune kayak gitu. Jadi baliknya AV Mujika ini tuh bukan cuma sekedar Saki ini tuh merasa bertanggung jawab doang kayak gitu kan. Dan juga dengan begitu kan kita bisa dapat kesan yang jauh lebih baik waktu ngelihat pembentukan ulang AV Mujika. Waktu ngelihat AV Mujika ini tuh balik di panggung kayak jauh lebih lebih berkesan, lebih punya arti lah, nggak kayak episode sebelumnya. Ya meskipun konsernya bagus, tapi ya kesannya nggak ada kayak gitu kan. Dan sayangnya, konflik ini tuh justru malah muncul di episode 11 ini. Maksud gue, AV Mujika ini kan bakal berjumlah 13 episode. Yang otomatis nyisa 2 episode lagi nih. Episode 12 dan episode 13. Dan juga konflik ini tuh bener-bener apa ya, berat banget lah harus gue bilang dalam beberapa aspek. Nggak mungkin kan misalnya episode 12 itu tuh jadi konklusi akhir masalah ini. Dan episode 13 itu tuh jadi epilog yang isinya tuh cuma manggung-manggung atau konser-konser doang. Nggak mungkin kan, kalau kayak gitu sih apa-apaan kayak gitu kan. Gue khawatir mereka tuh malah bikin konflik besar kayak gini jadi cuma sekedar remahan roti gitu kan. Gue lupa waktu ngebahas episode berapa gitu, gue sempat bilang kan kalau gue tuh nggak mau AV Mujika ini tuh di split jadi 2 core atau dibikin jadi 2 season. Tapi setelah ngeliat konflik besar tiba-tiba muncul di episode 11 ini, gue malah berharap episode 13 AV Mujika ini tuh bukan akhir cerita AV Mujika, tapi jadi prolog baru buat cerita lanjutannya nanti. Tapi formatnya tuh bukan TV series atau jadi story band kedua di gamenya, tapi formatnya tuh jadi movie. Karena gue ngerasa konfliknya Hatsune dan ayahnya juga yang merupakan kakeknya Saki yang juga punya konflik dengan Saki saat ini, nggak usah sampai makan 12 atau 13 episode lainnya. Cukup dengan format satu movie dengan durasi 1,5 jam atau mungkin ya lebih lah kayak gitu. Dimana di movie itu tuh kita bisa apa ya ditunjukin dengan eksplorasi lebih jauh lagi mengenai masalah ini. Masalah keluarganya Saki, masalah keluarganya Hatsune juga, gimana perasaan Uika yang asli setelah mimpi dan identitasnya juga direbut, gimana caranya supaya Saki bisa menang lawan kakeknya yang ya keras kepala lah kayak gitu. Dan gimana ceritanya supaya si Saki ini tuh bisa berdamai dengan ayahnya. Terus soal masalah pembentukan ulang AV Mujika nih, sebenarnya bisa dieksekusi juga di movie ini juga kalau misalkan memang terjadi kayak gitu kan. Yang mana mereka itu tuh di sini tuh ujung-ujungnya tuh bakal berdiskusi dari awal gitu. Kayak mereka tuh ngebentuk band demi apa tujuan mereka, apa yang mereka inginkan. Pokoknya fondasi awal AV Mujika gitu loh. Saki tuh ngomong ke member yang lain dengan lantang kalau dia tuh pengen ngebentuk AV Mujika demi A misalnya. Dan member yang lain setuju buat ikut bareng dia. Kurang lebih kayak gitu. Kan jadinya enak juga kan kalau kayak gitu. Masalah besarnya tereksplor dengan lebih baik dan kita pun ditunjukin dengan akhir dari drama AV Mujika dengan cara yang lebih baik. Jadi nggak terlalu terburu-buru banget lah, nggak kayak beberapa episode belakangan ini.
Terus untuk Wika dan Hatsune ya, secara personalitinya juga, apa ya, bisa gue bilang dia itu tuh bodoh, bego banget. Dari beberapa tindakannya yang dijelasin di episode kali ini, benar-benar kelihatan gimana obsesinya Hatsune ini tuh ngebikin dia tuh jadi orang yang bodoh. Jujur ya, jujur-jujuran aja gue mah. Kalau misalnya Bang Dream Avengers ini tuh ceritanya nggak seberat ini. Ya cukup ya, ya kayak It's My Go atau mungkin ya back to basic lagi, kira-kira Doki Doki gitu kan. Atau mungkin ya Hatsune ini tuh atau Wika nggak punya masalah kayak gini atau cuma sekedar karakter biasa yang berhati baik, gue mungkin bakal ngesim ke Wika. Beneran. Maksud gue, desain karakter cakep, voice juga enak didengar, entah itu waktu dia nyanyi atau waktu ngomong biasa. Terus personality dia yang baik hati juga bener-bener bikin adem. Maksud gue, dia paket lengkap cuy, buat di Steam ya enak gitu kan. Tapi kayaknya memang udah bener dah, udah paling bener gue tuh ngesim ke Lisa dah. Oke, jadi kurang lebih kayak gitulah. Dan ya, mohon maaf kalau misalnya video kali ini tuh malah cuma bersih curhatan, impresi, dan juga pendapat gue doang soal episode kali ini. Karena ya, seperti yang gue bilang, episode kali ini tuh kita murni cuma didongengin doang. Dan semuanya tuh dijelasin sama Hatsune. Jadi apa yang harus dibahas secara mendalam dari sebuah narasi dan dongeng yang bisa gue bilang hampir 60-70% yeping. Dan juga udah dijelasin gitu loh soal poin A, poin B, poin C-nya tuh dijelasin juga pada akhirnya. Sama karakter-karakternya juga. Kalaupun ada yang harus dibahas, ada sih beberapa. Meskipun itu cuma hal-hal minor sih. Kayak ternyata pihak agensi yang menaungi Uika atau Hatsune ini tuh ternyata tahu kalau ayah kandungnya Uika adalah kakeknya Saki. Tapi mereka memutuskan untuk tetap diam karena ini memang benar-benar jadi skandal yang cukup besar juga kan. Kalau misalnya sampai keangkat. Dan mereka pun tidak ingin terseret masalah ini mungkin kayak gitu. Jadi mereka memutusin buat tetap diam. Terus soal ayahnya Saki. Sekarang gue justru merasa ragu kalau ayahnya Saki ini tuh benar-benar melakukan penipuan uang atau penggelapan uang perusahaan. Bisa aja ini adalah kasus yang direkayasa oleh kakeknya Saki buat bisa membungkam mulut ayahnya Saki. Karena ayahnya Saki ini tuh udah tahu mengenai keberadaannya Hatsune lah segala macam. Dan juga kan dia sampai minta ke kakeknya Saki atau mertuanya juga untuk balikin Hatsune ke keluarga Togawa. Jadi ya kakeknya Saki ini tuh mungkin mikir nih orang harus dilenyapkan gitu kan buat si ayahnya Saki ini tuh. Terus buat Umiri, meskipun memang benar-benar minor dan singkat juga sih scene-nya, tapi gue suka waktu ngeliat Umiri ini tuh benar-benar full emotion. Dia tuh benar-benar beremosi gitu lah. Sama namanya Uika dan Hatsune nih. Gue iseng buka fandom Bandori sebelum mulai bikin skrip untuk pembahasan episode kali ini. Yang biasanya tuh gue jarang banget ngakuin itu. Tapi gue menemukan hal yang menarik mengenai nama mereka. Di mana nama Uika sama Hatsune ini tuh berbagi kanji depan yang sama, yaitu kanji ini. Gue nggak tahu dibacanya tuh secara terpisah itu gimana. Tapi intinya kanji ini tuh punya arti beginning, first, or initial. Kalau dari fandom. Dan kanji belakang mereka itu beda. Kalau Uika pakai kanji K yang punya arti kelopak bunga. Sementara Hatsune pakai kanji Oto. Ya kan, ini Oto kan. Yang punya arti suara. Ini jadi detail kecil yang menunjukkan bahwa Hatsune bisa jadi Miku, Uika bisa jadi Hatsune sejak awal kayak gitu kan. Toh secara kanji nama mereka tuh hampir sama semua gitu kan. Dari nama marga sama, dari kanji depan nama depan mereka sama. Cuman kanji belakangnya aja yang beda. Jadi ya kurang lebih gitulah. Ini video apa sih? Oke, dan episode selanjutnya akan berjudul Fluctuat Neck Bergitur. Mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream Avengers yang tersisa 2 episode ini. So, itulah dia guys video gue ngebahas. Ya, bukan ngebahas juga sih ini mah. Lebih ke arah cuman ngomongin doang soal episode 11 anime Bang Dream Avengers. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio TK02 pamit undur diri. See you next time in next video and next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.